semuanya tetap semangat dong. Di segmen akhir ini yang di rumah juga semangat ya. Masih di tema yang luar biasa. Tumbuh lebih baik tanpa menjatuhkan orang lain. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lihat lagi sebuah video tayangan lagi ya. Tentang apa kali ini? Kali ini tentang takut tersaingi penjual es krim diusir saat berjualan di pantai. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Alazim, kasihan banget itu ya orang sampai dibuang begitu kan sama-sama jadi mubazir akhirnya begitu kan. Astagfirullah. Tapi bisa jadi itu cara Allah mengangkat derajatnya nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tapi gini Ustaz Syam ya, sebenarnya kan memang rezeki ini kita tahu. Rezeki ini Allah udah atur semuanya kepada manusia. Nggak bisa diambil sama orang kalau bukan rezekinya dia kan gitu. Tapi pertanyaannya ya banyak orang yang bersaing, terutama dalam hal berdagang. Itu bisa saling menjatuhkan, kayak tadi ya kita lihat sama-sama ya kan. Ada orang juga yang mencurangi. Nah pertanyaannya katanya kalau rezekinya yang didapetin itu dengan hasil curang atau zolim atau mungkin juga apa namanya ya pokoknya yang nggak baik lah. Itu rezeki jadi nggak halal atau bagaimana penjelasannya? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Saudara-rahman tabi guru kami Ustaz Arifin, Ustaz Maulana, Mas Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdagang bisa menjadi kemuliaan seperti Nabi SAW dan para sahabat mereka berdagang, para ulama juga mereka berdagang. Kenapa? Karena ada jalan kemuliaan di dalamnya. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Allah memuji pedagang, Allah memuji pengusaha, Allah memuji orang yang bekerja mencari nafkah yang halal guna mencukupi kebutuhan rumah tangganya supaya tidak minta-minta sama manusia, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La tulhim tijarah wala bai' an dzikrillah, yaitu dengan cara apa? Berdagang tanpa melupakan Allah. Maksudnya tanpa melupakan aturan yang sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Khusus pedagang ini ada ayat dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin. Celaka mereka yang curang. Kenapa? Dalam perdagangan selain bisa membuka kemuliaan, juga banyak pintu-pintu kecurangan di dalamnya. Di antaranya dusta, bohong. Di antaranya yang paling jelek adalah pencemaran nama baik sesama pedagang. Oh subhanallah, dia jelek-jelekkan dagangan tetangganya, dia jelek-jelekkan dagangannya orang lain. Ini lebih berbahaya dibandingkan mencuri dagangannya. Kenapa? Kalau kau curi dagangannya, dia bisa cari modal lagi. Tapi kalau yang kau curi nama baiknya, maka bagaimana dia bisa berdagang lagi? Kalau ada orang mengatakan gibah itu biasa, fitnah itu biasa, lebih bahaya koruptor. Maka koruptor bahaya, mencuri uang bahaya. Tapi kalau kau curi nama baiknya orang, bagaimana dia bisa berusaha lagi? Nama baiknya telah kau ambil. Dia berusaha ini, rusak lagi. Dia berusaha ini, rusak lagi. Maka sangat berbahaya ketika mencemarkan nama baik orang lain. Apakah rezeki yang didapatkan adalah sesuatu yang halal? Kalau cara mendapatkannya dengan berdagang, ya halal. Yang didagang ya halal. Barangnya juga halal, ya halal. Tapi tidak ada keberkahannya. Kenapa? Karena ada kecelakaan. Wailul lil mutaffifin. Ada neraka wail yang menunggu bagi mereka orang-orang yang curang. Maka kalau jenisnya halal ya halal. Cara mendapatkannya halal ya halal. Tapi dengan menzalimi orang lain itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat kelak. Lihat para salafus saleh berdagang. Jangankan untuk menjatuhkan orang lain, menjelekkan nama baik orang lain supaya diambil rezekinya, mereka ini sangat khawatir ketika dagangannya dibeli sama orang yang gak benar. Jangankan caranya dibeli sama orang gak benar pun mereka khawatir. Apalagi ada orang-orang yang subhanallah berlaku curang dalam perdagangan, mencemarkan nama baik orang lain, ini dosanya sangat besar. Jadi kalau kita bicara masalah rezekinya halal nggak? Tetap halal. Tetap halal kalau cara berkah. Betul. Tapi nggak berkah, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Kita panggil lagi guru kita Ustadz Arifin. Mungkin langsung aja to the point nih Ustadz Arifin ya. Ketika kita punya teman yang pengen menjatuhkan kita, yang bermuka dua ini, sikap apa yang seharusnya kita ambil nih? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Arifin. Baik, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Jadi memang dalam kehidupan kalau kita lihat dari apa yang terjadi dari para nabi, tidak ada dari mereka yang tidak memiliki musuh. Pasti di antara mereka ada yang memiliki musuh. Nabi Musa, musuhnya siapa? Fir'aun, Qarun. Nabi Ibrahim, Namrud. Nabi Muhammad SAW ada Abu Jahal. Semua manusia-manusia mulia itu ternyata
Allah Subhanahu wa taala sertakan musuh di sekitarnya. Tetapi kita sebagai seorang yang memiliki iman harus memandangnya juga dengan keimanan. Satu, jadikan itu sebagai sarana untuk terus berfastabiqul khairat. Makanya kenapa di situ di saat Nabi berdakwah ada Abu Jahal. Supaya apa? Supaya Nabi terus untuk menunjukkan semangat. Ya. Bagaimana ketika ditekan tidak jatuh. Bagaimana ketika dihina tidak tumbang. Semua dari kita pasti begitu. Tetapi tergantung bagaimana kita menyikapi. Kalau ada orang yang menghina kita, memang sebenarnya mungkin keburukan kita jauh lebih banyak. Sehingga jangan itu dijadikan satu yang membuat kita jatuh. Jadikan itu sebagai semangat. Kalau memang itu yang mereka sampaikan, alangkah lebih baiknya kalau kita menunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa insya Allah kita bisa menjadi jauh lebih baik. Pribadi yang baik. Yang kedua, kita juga perlu tahu bahwa manusia-manusia bermuka dua ini bahagian dari kehidupan yang mungkin kita tidak bisa menentukan. Ya, kita tidak bisa mengatakan kamu harus begini, kita tidak bisa mengatakan kamu harus begitu. Sehingga yang terbaik adalah bagaimana kita mampu untuk senantiasa itu dijadikan introspeksi diri. Kira-kira kalau kita nggak suka dengan orang-orang yang bermuka dua, tolong muka kita juga harus satu. Jangan kita menjadi orang yang bermuka dua. Kalau kita misalkan tidak suka dengan orang-orang yang menjatuhkan kita, tolong bahagialah dengan kebahagiaan orang lain. Kalau tetangga kita senang, kita juga ikut senang. Itulah dia kenapa Nabi mengatakan Muslim seperti satu jasad. Kalau sakit, sakit. Kalau senang, senang. Kalau kita bisa begitu, maka insya Allah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Arifin. Tepuk tangan buat Ustadz Arifin. Jazakallah khair. Oke, kita lanjut. Sekarang waktu kita kasih kesempatan lagi jamaah buat curhat nih. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmennya Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ya mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Oh ibu yang sebelah sini, ibu boleh ibu izin, boleh maju ke depan. Ustadz Syam boleh maju, Ustadz Maulana boleh, silakan. Iya. Aku mau kesini juga. Ibu mau kesini juga? Oh boleh iya, magnetnya luar biasa ya. Oke lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid Taklim Al-Hidayah, Sumur Gede. Iya, nama Ya, dulu namanya ya, Ibu. apa-apa Nama saya Latifah. Afifah. Masjid Taklim Al-Hidayah, Sumur Gede, Cinanggung, Serang, Banten. Oke, tepuk tangan buat Ibu Afifah. Sumurnya gede nih. Iya, oke Bu. Curhat dong Ustadz. Iya Bu. Ya. Saya mau menanyakan, apakah saya berdosa? Kakak saya kan berpesan wasiat, jangan dikawinkan dulu, jangan dinikahkan dulu anak saya. Kalau laki-lakinya belum mapan. Oke. Terus setelah mereka meninggal, jadi saya Jadi beban. khawatirnya. Jadi saya nikahkan anak ini. Oh, enggak bentar, anaknya ponakan ibu itu laki atau perempuan? Perempuan. Oke. Nah, ibu bapaknya sudah meninggal dua-duanya. Wawancara jadinya ini. Oh gitu. Dua-duanya sudah meninggal. Jadi saya sebagai bibinya ya. Jadi saya nikahkan. Sebenarnya Bu, Ibu kan Apakah punya... saya berdosa gitu? Sebenarnya Ibunya Mike sendiri. Iya, iya. Oke, sebentar Ibu. Ini agak kurang jelas nih, agak kurang jelas. Itu Ibu mic-nya deketin mulutnya juga ya. Ibu saya tanya dulu nih Bu Afifah. Ini calon suaminya udah punya kerjaan belum akhirnya Ibu nikahi? Ya makanya itu belum ada sampai pekerjaan. sekarang. Ya sampai sekarang. Oke. Istilah kakak saya itu belum mapan gitu. Belum ya. mapan. Jangan dikawinkan dulu. Tetapi itunya apa? Udah minta. Udah apa warga di situnya khawatir gitu ya. Oke. Udah Bu, nikahkan saja kan orang tuanya sudah meninggal dua-duanya gitu. Oke, tar dulu. Ibu tenang dulu ya. Coba kita dengar dulu dari Ustadz Syam dulu. Silakan Ustadz Syam dijawab nih. Kenapa bibinya menikahkan? Kenapa? Alasannya apa? Pakai mic. Pakai mic ya. Alasannya Karena? khawatir dengan omongan orang ini, tetangga-tetangga Pak RT. Oke. Nah, Pak RT-nya nyuruh nikahkan. Kenapa mereka khawatir?
Karena laki-lakinya sering datang terus ke rumah ibu. Oh iya. Nah, itu. Jadi memang wajib sudah dinikahkan. Ya, jadi sayanya kan khawatir kan sebagai Iya. bibinya gitu Bibinya, ya. tantenya. Pilihannya Iya. cuma dua Tantenya. waktu itu. Larang dia datang terus, tunggu sampai mapan atau nikahkan. Setelah itu biar jadi mapan. Iya. Pertanyaan ibu, apakah saya melanggar wasiat? Maka sebenarnya hukum wasiat itu dalam Al-Quran kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ada ayat dalam Al-Quran mewajibkan berwasiat kalau orang tua meninggalkan sesuatu yang berharga. Harta atau segala macam. Ini anak kan berharga. Jadi diwasiat kepada anaknya, jangan kau menikah kalau belum mapan. Tapi subhanallah, pernikahan itu adalah sesuatu yang kadang-kala berubah hukumnya. Bisa jadi wajib. Yang mana yang wajib? Yang tadi udah datang mulu laki-lakinya. tahan. Udah wajib itu hukumnya. Maka wajiblah melakukan pernikahan tadi. Tapi sembari diisi kemapanannya. Dibantu dia mapan. Bagaimana dibantu dia mapan? Dikasih ilmu yang bermanfaat. Dikasih nasihat-nasihat. Subhanallah, dikasih modal misalnya untuk dia berdagang, berusaha supaya dia menjadi pria mapan dalam berkeluarga. Oke. gitu. Dari Ustadz Maulana ditambahkan silakan. Ada 3 yang tidak bisa kita tahu. Rezeki, jodoh, ajal. 2, 3, rezeki, Jodoh, ajal. Coba diulang. Rezeki, Jodoh, ajal. Sekali lagi. rezeki, Jodoh, ajal. Habis waktunya. Mohon maaf. Kalau wasiat pernikahan nggak boleh. Kenapa? Jangan sampai jodohnya ada. Dan kita tidak tahu sebenarnya. Kalau saya mati nanti, jangan kau nikahkan dia dengan sama dia. Kita tidak ada hubungan lagi. Nggak boleh begitu. Namanya memutus. Bahkan kalau menghalangi pernikahan justru jadi dosa. Kalau dia berzina, maka orang tuanya pun dapat dosanya. Apa yang ibu lakukan sudah tepat. Alhamdulillah. Ya, jadi ibu gak dosa. Ya. Ibu nggak dosa. Ya. Cuma kalau ibu berat dengan dengan wasiat, ibu boleh membayar dengan mengganti 3 hari puasa berturut-turut. Mulai besok puasalah. Iya, udah sering puasa. Enggak, puasanya ini untuk mengganti wasiatnya ini. Oh iya. 3 hari. Besok kan pas banget. Jumat, Sabtu, Minggu. Pas Tasua, Asura kan? Iya, taswa asura. Udah jelas ibu? Iya, Masya Allah pakai mic bu. Ya saya kasih lagi nih. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana dong? Oke, dari sebelah sini ada yang mau bertanya, mau curhat, boleh? Mana orangnya? Oke, boleh maju ke depan ibu silakan. Masya Allah, oke. Datang ke sini semua bawa gelang berlebih-berlebih ya. Apanya yang berlebih? Ada yang 2 lebih gelangnya. Oh, silakan perkenalkan dirinya ibu. Assalamualaikum Ustaz Arifin mau di sini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Ibu Cici Nuryasi dari Majelis Taklim Mutiara Nurul Islam Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Cici. Mau curhat apa Ibu Cici? Curhat dong Pak Ustadz. Boleh Ibu. Baru-baru ini saya kurang lebih 7 bulan ditinggal suami. 7 bulan ditinggal suami. Tapi perasaan saya semakin kesini kebaikan dia, terus kangen, ya bercampur baur gitu. Susah untuk dilupakan. Iya. Dan dikurangi lagi merasa saya belum begitu mengabdi pada suami itu belum puas rasanya ya karena sakitnya itu juga cuma sebentar. Nah, Masya Allah. untuk mengobati itu saya lakukan dengan ya baca Yasin sampai sekarang juga masih belum putus, terus ada sodako disodakin. Tapi tetap obat itu belum bisa mengobati. Mungkin Pak Ustadz juga merasakannya ditinggal istri ya. Ya ngajak join bareng iya. Jadi Pak Ustadz gimana nih? Apakah kadang-kadang saya untuk menenangkan kita pergi ke pemakaman, Pemakamannya. curhat terus gitu bukan? curhat. Dan apakah dengan curhat itu bukan berarti dosa ya Pak? Curhat di kubur nih Bu maksudnya. Ya. Maksudnya mau untuk menenangkan perasaan saya gitu ya. Meluapkan ya. Oke. Apakah si mayit yang ada di dalam kubur itu bisa mendengar atau dengan Oke, kata-kata Ibu, ya.
saya. Gitu. Ibu Cici tenang dulu, Masya Allah luar biasa. Ini berarti suaminya Ibu Cici ini baik banget, Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan diberikan surganya Allah ya Bu ya, di lapangan kuburnya, amin. Nah coba kita dengar jawaban dari guru kita Ustadz Arifin dulu. Silakan Ustadz Arifin Nugroho. Ya, Ibu Cici sedih. Ya, sedih, Alhamdulillah, belum 7 bulan ya. Ustadz Maulana? masih. Lebih sedih. Oh ya. Ya Allah, luar biasa. Jadi memang begitulah dia. Kadang-kadang kita ini udah lama udah lama bersama, terputus begitu ya, pasti akan ada rasa di hati. Jadi boleh nggak kalau ke kuburan, terus misalkan di kuburan itu kita curhat, ngobrol gitu ya. Selama ngobrolnya itu hanya sekedar untuk meluapkan aja ya. Kerinduan nggak apa-apa, tapi nggak usah berlebihan. Papa udah makan di sana, jangan. Ya misal contoh nggak usah begitu. Lalu diluapkannya dengan apa? Doa. Banyakin doa, insya Allah kebaikan buat suami. Amin, Masya Allah. Ustadz Maulana tambahkan sedikit. Kalau sudah tiada baru terasa. Ya, memang begitu. Baru kelihatan kebaikan setelah tidak ada. Apa yang ibu lakukan? Mendoakan, bersedekah, ziarah kubur itu lebih tepat. Karena kenapa? Alihkan kesedihan itu dengan kebaikan, hal positif. Alihkan kesedihan itu dalam hal ibadah. Alihkan kesedihan itu mendekatkan diri kepada Allah. Boleh ke kuburan, ziarah kubur, doain boleh. Yang penting jangan garu-garu pasir, gak usah. Oke. Mendengarkan. Jenazah itu mendengarkan. Masih ada ikatan. Masih ada ikatan. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak buat guru-guru kita. Masya Allah, Alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.